Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, pasca adanya temuan klaster baru di kawasan Pasar Rapak Plaza Balikpapan, sejumlah pedagang dilakukan swab. Pasar tradisional hingga Mall Muara Rapak ditutup selama 3 hari. Ratusan pedagang pasar tradisional Muara Rapak Balikpapan Utara dilakukan swab test secara massal pada Selasa pagi di halaman Plaza Muara Rapak. Swab test yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 di Kota Balikpapan bersama petugas Dinas Kesehatan Balikpapan mengambil sampel lendir hidung dan tenggorokan pedagang. Hal tersebut dilakukan lantaran adanya temuan 4 positif pedagang pasar tradisional Muara Rapak. Pasar Rapak Plaza ditetapkan sebagai klaster baru persebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Sebanyak 250 pedagang dan karyawan Rapak Plaza dilakukan swab test pada Selasa pagi. Agak sakit. Ini baru pertama kali, Pak? Pertama kali, tenggorokan sama hidung. Tapi dengan adanya tes swab ini, Pak, gimana perasaannya? Senang atau gimana? Khawatir atau gimana? Senang aja ya. Ya senang, nanti kan bisa diketahui kita Hasilnya, Pak ya? ya hasilnya. Jadi untuk warga juga bagus, untuk semuanya lah. Kemarin sempat kita dipanggil rapat ke kantor pengelola, hasilnya itu positif. Dan satu penjual ikan nasi, yang 3-nya warung makan. Warung makan. Nah, Bu, dengan adanya tes swab ini, Bu, gimana sebagai ketua pedagang pasar menanggapinya, Bu? Ya, kami merasa bersyukur karena bisa memutus mata rantai COVID itu kalau kita ada swab begini. Hasil tracking bahwa di salah satu penjualan itu ada terkonfirmasi positif. Makanya tim gugus bergerak cepat. Kemarin kita koordinasi dengan pihak pengelola bahwa kita harus melakukan langkah-langkah segera. Yang pertama kita melakukan penyemprotan, tadi malam sudah kita lakukan oleh teman-teman dari BPBD. Hari ini kita lakukan tes swab, jadi bukan lagi rapid tapi tes swab kepada kurang lebih 250 pedagang. Para pedagang berharap kondisi Pasar Rapak Plaza dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi di kawasan Muara Rapak dapat berjalan kembali. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. BPBD Kota Balikpapan melakukan penyemprotan disinfektan di pasar tradisional Muara Rapak Balikpapan Utara. Penyemprotan dilakukan lantaran 4 pedagang pasar terkonfirmasi COVID-19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Balikpapan pada Senin malam melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Pasar Muara Rapak Balikpapan Utara. Penyemprotan disinfektan ini dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan lantaran 4 pedagang pasar Muara Rapak terkonfirmasi positif COVID-19. Selain penyemprotan disinfektan, pihak pemerintah juga akan menutup pasar selama 3 hari ke depan untuk memastikan tidak ada lagi penyebaran COVID-19 di kawasan pasar. Wakil Ketua Gugus Tugas COVID-19 Dandim 0905 Balikpapan, Kolonel I Gusti Agung Putu Sujarnawa mengatakan, sementara waktu pasar tradisional Muara Rapak akan dihentikan aktivitasnya. Malam ini kita melaksanakan penyemprotan disinfektan. Kenapa penyemprotan disinfektan? Ini merupakan memang secara protokol kesehatan, apabila terjadi hal yang positif, maka memang langkah itu harus dilakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian langkah berikutnya itu kita melaksanakan penutupan 1 hari besok
seluruh pasar Muara Rapa ini. Begitu. Benar-benar nggak ada aktivitas di besok di sini, Pak? Besok tidak ada aktivitas jual belinya. Kemudian besok juga kita melaksanakan swab massal kepada pedagang pasar yang di sini. Karena itu tadi, kenapa ditutup 1 hari? Karena dalam rangka pelaksanaan kegiatan swab massal tersebut. Kemudian khusus kepada lantai 1, lantai dasar, karena terkait di sana terkonfirmasi 4 positif ini, maka kita yakinkan dalam waktu 3 hari kita tutup. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa yang Pandansari tidak ditutup, ini ditutup? Nah, kenapa yang ini ditutup? Karena ini yang terkonfirmasi di dalam pasar. Dan 4 pedagang pasar yang terkonfirmasi, sehingga makanya kita perlu tutup, kita perlu yakinkan bahwa virus ini nanti tidak menyebar lagi. Usai penyemprotan, tim gugus tugas COVID-19 Balikpapan akan melakukan tes swab massal kepada 253 pedagang pasar Muara Rapa. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pemerintah Kota Balikpapan sementara waktu akan melakukan penutupan pasar tradisional selama 3 hari ke depan. Hal tersebut dilakukan lantaran 4 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. Pemerintah Kota Balikpapan sementara waktu menutup aktivitas pasar tradisional Muara Rapa selama 3 hari. Penutupan dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 kepada para pedagang. Asisten 1 Sekretaris Kota Balikpapan Syaiful Bahri menjelaskan, pihak pemerintah Kota Balikpapan sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola secara bersama-sama untuk menutup Plaza Ramayana 1 hari dan pasar tradisional Muara Rapa selama 3 hari ke depan. Pihak pengelola menyatakan tetap mendukung kebijakan pemerintah dengan menutup Plaza Ramayana dan pasar tradisional Muara Rapa guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Ada koordinasi juga dengan pengelola, bahwa pengelola mengambil langkah-langkah bahwa untuk semua kegiatan di mall ini pada hari ini tutup, khususnya yang mall ya 1 hari, tapi untuk yang di bawah pedagang tradisional itu 3 hari. Mungkin apa arahan dari gugus COVID, kita akan support sepenuhnya, dan malah kita sebenarnya terima kasih. Dan dengan juga dibantu ini kan kegiatan kayak swab kemarin tadi malam, itu kita terima kasih sekali dibantu. Nah, kami pun juga tetap akan, makanya kami tetap akan disinfektan juga nanti malam. Nah, inisiatif kami pun juga sebenarnya permintaan dari gugus tugas itu lantai dasar yang tutup 3 hari. Cuman karena saya lihat ini satu kesatuan, satu gedung harusnya tutup dulu biar steril, biar kami bisa semprotkan juga ini disinfektan secara keseluruhan kan. Pihak Mall Rapak Plaza sendiri sudah melakukan protokol kesehatan guna menjaga kesehatan pedagang dan pengunjung. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Sebuah mobil terbakar di kawasan Jalan Lejen Suprapto Balikpapan Barat. Diduga mobil digunakan untuk mengetep BBM. Berikut informasinya. Sebuah mobil berwarna putih dengan nomor polisi KT1353LH hangus terbakar di kawasan Jalan Lejen Suprapto Karanganyar Balikpapan Barat.
api terlihat berkobar dengan hebat membakar sisi mobil bagian belakang sekitar pukul 6 sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung mencoba memadamkan kobaran api. Namun, api tidak juga kunjung padam. Warga yang menonton dekat lokasi kebakaran dihimbau oleh petugas agar menjauh dari lokasi kebakaran lantaran dikhawatirkan mobil meledak. Setelah berjibaku, petugas BPBD dan pihak pemadam kebakaran Pertamina pukul 18.45, api dapat dikuasai dan dipadamkan. Saksi di lokasi kejadian Andi Weli mengatakan, awalnya terlihat percikan api di bagian belakang. Mengetahui hal tersebut, sopir keluar mobil dan menyelamatkan diri, dan sempat terdengar beberapa kali ledakan. Setelah api padam, di dalam mobil didapati 8 jerigen 25 liter yang diduga digunakan untuk mengetap BBM. Pas lewat, pas ada maghrib mau pulang. Pas lewat dia tiba-tiba di belakang langsung ada percikan api. Jadi percikan api, jadi supirnya diteriakin keluar. Sempat duduk di situ melamar apa dan sebagainya karena mungkin kita ngelihatnya tadi ada beberapa kali ledakan. Nah, kita sih asumsi kita melihatnya bahwasanya hasil keterangan sendiri kan dia ada jerigen-jerigen gitu loh. Dan pengakuan dari pegawai SPBU katanya memang ini pelanggan untuk ngetap-ngetap begitu. Jadi gitu. Jadi ada beberapa kali ledakan. Ada 3 kali ledakan itu. Sempat 3 kali ledakan. Nah, jadi alhamdulillah berkat BPBD Balikpapan dan dibantu oleh Pertamina itu bisa ditangani. Orang kebakaran yang tadi kan? Ya, api sudah padam. Jam berapa tadi kejadiannya? Sekitar jam 6 kurang lebih, jam 6.10. Jam 6.10 kan? Kalau dari pemeriksaan awal apa aja ditemukan dan? Ya, sementara indikasi ini letak saja. Ya. Ada jerigen di belakang ya? Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran mobil yang terjadi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang distributor jamu dan obat ilegal dibekuk. Subdit 3 Res Narkoba Polda Kaltim di Samarinda. Tersangka mendapatkan jamu dan obat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang distributor ilegal kembali digiring petugas di Tres Narkoba Polda Kaltim pada Senin 20 Juli 2020 siang. Tersangka dengan inisial AG, seorang distributor ilegal obat dan jamu di kawasan Lojanan, Samarinda pada Senin 13 Juli 2020 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah diciduk Subdit 3 Res Narkoba Polda Kaltim. 52 jenis jamu dan 18 obat keras daftar G didapat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tersangka AG sudah menggeluti usahanya selama 15 tahun. Wadir Res Narkoba Polda Kaltim AKBP Rino Eko menjelaskan tersangka merupakan penjual kelontong dan tidak memiliki izin penjualan obat dan jamu. Kita berawal dari informasi masyarakat, setelah itu kami dalami oleh Direktorat Res Narkoba Polda Kaltim. Dari informasi itu, akhirnya kita melakukan penindakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 19 juta. Seperti TKP yang kami sampaikan tadi, dan kita amankan kurang lebih 1 orang dengan barang bukti kurang lebih 18 jenis obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar dan jamu berbagai jenis kurang lebih ada sekitar 52 jamu berbagai jenis yang tidak terdaftar di Balai POM dan tidak ada izin edarnya.
Jadi kan ini ada dua kategori. Yang satu adalah obat daftar G. Kalau obat daftar G ini kita bisa melihat visualnya ada lingkaran merah dengan ada tanda huruf K. Ini artinya obat keras yang hanya dijual di sarana tertentu seperti apotek atau pedagang besar farmasi. Jadi ini memang tidak boleh dijual di apalagi gudang, toko obat aja tidak boleh. Ini minimal harus apotek atau instalasi farmasi yang ada di rumah sakit. Kemudian kalau jenis yang kedua ini dia mengeklaim sebagai jamu, tapi ini adalah obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Ini pernah masuk public warning dari Badan POM. Dia hanya klaim saja sebagai jamu, tapi isinya ada bahan kimia obat atau bahan kimia yang sebenarnya itu digunakan untuk obat, bukan untuk jamu. Tapi peredarannya memang dilarang, Bu ya? Tidak boleh. Dari Banjar. Dari Banjar. Itu Mas yang pesan? Iya. Sudah berapa lama, Mas? 15 tahun. 15 tahun ya. Nah, itu yang ngambil ke rumah itu sales atau orang yang akan dijual kembali? Sales, bagian orang dijual kembali. Oh gitu. Memang salesnya Mas gitu ya? Ya. Mas tahu nggak nih kalau sebenarnya melanggar undang-undang, Mas? Waktu berjualan. Oleh polisi, tersangka AG akan dikenakan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-60 yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Kejaksaan Negeri Balikpapan turut membagikan ribuan face shield dan masker ke 4 pasar tradisional di Kota Balikpapan. Kejaksaan Negeri Balikpapan pada Jumat pagi membagikan 1.250 face shield dan 6.000 masker kepada para pedagang 4 pasar tradisional di Kota Balikpapan. Pembagian masker ini dilakukan untuk bersama menghindari penularan virus COVID-19. 1.250 face shield ini dibagikan di Pasar Kelandasan, Pasar Pandansari, Pasar Sepinggan, dan Pasar Balikpapan Permai. Dipilihnya pasar sebagai sasaran pembagian face shield dan masker lantaran pasar merupakan tempat yang paling ramai dikunjungi masyarakat. Selain itu juga masih kurangnya protokol kesehatan dilakukan di pasar tradisional yang ada. Hari ini kita bagikan tidak banyak, kurang lebih 6.000 masker dan 1.250 face shield ke seluruh pedagang yang tersebar di 4 pasar tradisional pedagang pada saat ini di Kota Balikpapan. Pak, kenapa milih pasar, Pak? Seperti kita tahu, pasar ini kan tempat interaksinya masyarakat, ya, tempat interaksi masyarakat. Tadi Anda lihat sendiri dalam kan masih banyak yang tidak mematuhi penggunaan masker, ya dan sebagainya. Nah, disinilah makanya kita mempunyai ide untuk bagaimana membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi virus COVID penyebaran di tempat yang terjadi interaksi masyarakat ini. Harapannya, dengan pembagian masker dan face shield ini, penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan bisa dicegah dan tidak terus bertambahnya pasien yang terkonfirmasi positif. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Informasi selanjutnya, kasus kecelakaan laut terjadi lagi di sekitar perairan Muara Pantuan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini dikabarkan korbannya adalah Halil, berusia 31 tahun. Dia adalah anak buah kapal Sumber Rejeki yang sedang berlayar dari Samarinda menuju Palu. Kejadian hilangnya seorang ABK Sumber Rejeki bernama Halil dikabarkan oleh Miswar, seorang keluarga korban yang sempat kontak telepon dengan korban. Kemudian, Miswar menyampaikan informasi itu sekitar jam 9 malam kepada tim Basarnas yang kemudian bergerak merespon. Kasih Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, Oktavianto, menjelaskan diduga korban terjatuh dari kapal, namun baru disadari oleh awak kapal lainnya setelah kapal berlayar sejauh 29 mil melewati Muara Pantuan. Tim Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Kutai Timur sudah bergerak ke lokasi melakukan pencarian. Tim Rescue menggunakan RIB, Rigid Inflatable Boat, dengan 4 personel. Keluarga korban bahwa telah terjadi musibah pelayaran laka kapal MOP 1 orang ABK. Itu kejadian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 21.00. Untuk lokasi kejadian sendiri itu di Muara Pantuan, Kabupaten Kukar. Untuk jarak atau radial dari Posar itu kurang lebih 76 nautical mile. Tim pada pukul 21.20 itu sudah bergerak melaksanakan operasi SAR. Diperkirakan estimasi kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan. LKP yang sudah diperkiraan ya, LKP perkiraan. Rencana tim juga bermalam di Muara Badak. Muara Badak itu posko ya, rencana posko di situ. Hari ini tadi pada pukul 05.30 tim sudah melanjutkan. Korban Halil adalah warga Majene, Sulawesi Barat. Dia bekerja di kapal Sumber Rejeki yang saat itu berlayar membawa sayur dari Pasar Pagi Samarinda menuju Palu, Sulawesi Tengah. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.